khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, jamaah Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pembahasan kita masih seputar perang Yarmuk, perang yang terjadi di akhir masa kepemimpinan As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bacakan ya kisah-kisah kepahlawanan kaum muslimin, bagaimana perjuangan mereka yang habis-habisan untuk mengalahkan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk. Terakhir kita sebutkan bagaimana dorongan semangat ya dari Abu Sufyan yang ketika itu beliau berorasi ya secara umum kepada pasukan kaum muslimin, demikian juga memberikan wasiat kepada putranya Yazid ya untuk berperang habis-habisan. Jangan sampai dia sebagai seorang komandan, jangan sampai dia sebagai seorang panglima justru kalah semangatnya dengan pasukannya sendiri. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ketika kaum muslimin melakukan serangan habis-habisan, maka Bahan atau Fahan sebagai salah seorang panglima besar Romawi ketika itu, dia keluar dari tendanya kemudian ikut berperang bersama pasukan Romawi. Ya. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, wa kharaja Bahan fa amara sahibal Maisarah wa huwa Azerbaijan. Maka ketika itu Fahan dia keluar ya ke tengah-tengah pasukan, lalu dia memerintahkan komandan bagian sayap kiri yang bernama Azerbaijan. Azerbaijan ya. Seperti nama sebuah negara Azerbaijan. Jadi Allahu taala alam ketika itu pasukan Romawi ini sepertinya multi etnik ya. Bukan hanya bangsa Romawi yang notabene mereka berasal dari Eropa, tapi juga berasal dari Asia Tengah, diantaranya dari Azerbaijan. Qala wa kana aduwullah mutanassikan fihim. Dan Azerbaijan dia adalah musuh Allah, tapi dikenal sebagai ahli ibadah. Jadi dia adalah seorang Nasrani yang saleh di tengah-tengah mereka, tapi bencinya kepada kaum muslimin luar biasa. Fahamala alal maimanah. Maka pasukan sayap kiri bangsa Romawi, pasukan Romawi ini pun menyerang ke sisi kanannya kaum muslimin. Otomatis kalau di sayap kirinya Romawi dia berhadapan dengan sayap kanannya kaum muslimin. Wa fiha al-Azad wal Madhij wal Mudhij wal Hadramaut wa Khawlan. Adapun sisi kanannya kaum muslimin ketika itu dipenuhi oleh kabilah Bani Azad, Bani Mudhij, Bani Hadramaut dan Bani Khawlan. Ini suku-suku Arab yang mereka berkumpul di bagian atau di sayap kanannya kaum muslimin. Fathabatu hatta sadaqu a'da Allah. Ya, maka mereka bertahan, sabatu mereka bertahan dengan demikian kuat ya, sampai kemudian mereka menghadapi musuh-musuh Allah tersebut. Sodaku itu artinya mereka berperang dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ya, perang dengan jujur, bukan perang dengan ogah-ogahan. Mereka berperang dengan habis-habisan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan lagi pasukannya. Tsumma raqibahum minar rum amsalal jibal. Kemudian pasukan Romawi pun menyerang kaum muslimin ya. Amsalal jibal seperti gunung. Ya saking banyaknya pasukan
Romawi. Telah kita sebutkan bahwa pasukan Romawi ketika itu 5 kali lipat daripada pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin 45 sampai 50 ribu personil. Sementara pasukan Romawi 250 personil. 250 ribu personil. Maka kemudian pasukan Romawi menyerang dengan serangan yang seperti gunung besarnya. Fazalal muslimuna minal maimanah ila nahiyatil qalb. Akibatnya posisi kaum muslimin yang di sayap kanan tadi, ya, Bani Mudhij, kemudian Azad, kemudian Hadramaut, Khawlan, mereka terdesak. Ini suku-suku Yaman, ya. Suku-suku yang berasal dari Yaman. Hadramaut, kemudian Khawlan, ini orang-orang Yaman. Ya, maka banyak sekali yang terlibat dalam penaklukan wilayah kaum muslimin itu adalah kaum muslimin yang berasal dari negeri Yaman. Ya, bahkan bukan hanya terhadap wilayah-wilayah Romawi, ya, termasuk wilayah-wilayah Persia itu banyak juga orang-orang Yaman. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kalau antum membaca nasab beliau ya secara lengkap, nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Al-Bukhari Al-Ju'fi. Beliau orang Persia, ya, bukan orang Arab, ya, tapi punya nisbat Al-Ju'fi. Ini para ulama menjelaskan bahwa dulu ada seorang Al-Ju'fi, ini nisbat kepada suku yang ada di Yaman. Kenapa Imam Bukhari punya nisbat kepada suku yang berada di Yaman? Karena dulu nenek moyangnya, ya, simbah-simbahnya itu masuk Islam lewat tangan orang Yaman. Jadi Al-Ju'fi ini adalah maulanya Al-Imam Al-Bukhari. Bukan beliau orang Yaman, ya. Keliru kalau mengatakan Al-Bukhari orang Yaman, ya. Beliau bukan orang Arab. Cuma punya nisbat Al-Ju'fi. Karena nenek moyangnya entah pernah menjadi budak atau diislamkan oleh orang Yaman, ya, yang berasal dari Bani Al-Ju'fi. Ya. Ini perannya orang-orang Yaman. Maka kemudian posisi kaum muslimin yang berada di kanan tadi yang diisi oleh orang-orang Yaman, dia terdesak ke tengah. Jadi digencet oleh pasukan Romawi yang menyerang, ya, dengan kekuatan seperti gunung. Wan kasyafat ta'ifatun minan nas ilal askar. Bahkan ada, ya, di antara pasukan kaum muslimin yang terdesak sampai ke askar, sampai ke markas mereka, sampai ke perkemahan mereka. Wa thabata sadrun minal muslimin azimun yuqatiluna tahta rayatihim. Namun sebagian besar inti pasukan kaum muslimin mereka tetap bertahan walaupun digempur habis-habisan oleh pasukan Romawi, ya, yang datang silih berganti. Ya, bahkan amsal jibal, ya, maksudnya itu adalah seperti gelombang. Kalau Anda sedang berlayar di tengah samudra, maka gelombang-gelombang yang ada al-buruj gelombang-gelombang yang ada itu seperti apa? Seperti gunung-gunung yang besar. Maka seperti itulah pasukannya Romawi, mereka datang menyerang silih berganti pasukan kaum muslimin seperti gelombang-gelombang yang besarnya seperti apa? Seperti gunung. Tapi wasabata sadrun minal muslimin, bagian intinya kaum muslimin mereka tetap bertahan. Azimun, ya, dan jumlahnya sangat besar. Yuqatiluna tahta rayatihim, mereka tetap berperang, ya, di bawah panji-panji mereka. Untuk bisa bayangkan 250 personil mengepung 50 ribu personil. Kemudian wan kasyafat Zubaid, ya, thumma tanadaw. Kemudian kabilah Zubaid ketika itu sempat terdesak, kocar-kacir. Thumma tanadaw, kemudian mereka saling berseru. Fataraja'u wa hamalu hatta, ya, nahnahu min amamihim, ya, man amamahu minarum. Sampai kemudian mereka pun melakukan serangan balik. Setelah didesak oleh pasukan Romawi, kabilah Zubaid ini kembali melancarkan serangan balik kepada orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi yang ada di hadapan mereka habisi. Ya, washghaluhum anittibai manin kasyafa minan nas. Yang tadi pasukan Romawi mengejar pasukan kaum muslimin yang sampai mereka berada di perkemahan, terdesak sampai perkemahan, ya, akhirnya tertahan oleh kabilah Zubaid. Ya, kabilah Zubaid ini wallahu taala alam juga berasal dari negeri Yaman. Mereka tertahan, ya, oleh kabilah Zubaid sehingga tidak jadi untuk mengejar pasukan kaum muslimin yang sudah terdesak sampai ke perkemahan mereka. Wastaqbalan nisa. Ya, ingat dalam perang Yarmuk ada juga para wanita ikut serta.
Wastaqbalan nisa'u ya manin hazama min sara'anin nas yadribunahum bil khashabi wal hijarah. Maka kemudian barisan kaum muslimin yang mereka tadi sudah melewati perkemahannya kemudian mulai meninggalkan medan pertempuran, mereka harus berhadapan dengan para wanita. Ya. Itu fungsinya para wanita dalam medan pertempuran. Ya, sama seperti perang Hunain, demikian juga dalam perang Uhud. Wanita-wanita diletakkan di bagian belakang untuk mempermalukan pasukan yang mundur dari medan pertempuran. Ingat ya, bangsa Arab adalah bangsa yang sangat patriarki. Mereka sangat meninggikan kaum laki-laki. Ketika melihat di barisan belakang ada wanita, ya merupakan aib yang sangat besar bagi mereka untuk kabur dari medan pertempuran. Malu dong ya sama ibu-ibu, ya nggak? Ibu-ibu aja masih bertahan, lah kamu kabur dari medan pertempuran. Apalagi wanita ini membekali diri mereka dengan batu dan pentungan kayu. Setiap kali ada laki-laki yang kabur dari medan pertempuran, akan mereka lempari dan mereka pukul dengan kayu tersebut. Ayo maju lagi. Ya, akhirnya kembali lagi barisan kaum muslimin. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang kengerian yang terjadi di medan pertempuran. Jangan Anda bayangkan yang namanya peperangan itu ya saling cipika-cipiki, salam-salaman, peluk-pelukan ya. Yang ada apa? Darah yang mengalir ya, anggota tubuh yang terlempar ke sana kemari ya. Jadi kalau Anda tinggal di satu negeri yang aman tanpa konflik, itu syukuri dan jaga keamanan negeri kita. Ya. Jangan kemudian perang aja. Ayo kita lawan, ya. Saya pernah ngisi materi tentang Palestina itu. Kenapa katanya orang-orang Arab itu nggak berperang, kata ibu-ibu ya. Ibu-ibu ditinggal cuti, ditinggal tugas suaminya aja 3 hari udah ngamuk-ngamuk ya kan. Apalagi ditinggal jihad ya. Coba Bapak ya mau tugas. Berapa lama Pak ya? 10 hari insya Allah. Suwe-suwe langsung balik ya. Nah ini suaminya mau jihad. Kan pilihannya mati atau kembali ya enggak? Ya, apakah bisa melepas suaminya untuk berperang ya? Ya, saya kira sulit sekali untuk wanita zaman sekarang, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita tanamkan keimanan yang kokoh pada wanita muslimah, maka mereka akan dengan senang hati melepas suaminya. Wahai suamiku, carilah bidadari surga katanya. Ya. Mau dikesampingkan oleh bidadari surga. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah bagaimana kengerian yang terjadi dalam perang Yarmuk. Qalu ya, para ulama ahli sejarah mengatakan, wa thabata kullu qaumin ala rayatihim. Maka setiap kelompok pasukan bertahan dengan begitu kokoh di bawah panji-panji mereka. Ya, dengan panji-panji mereka selama komandannya masih mengibarkan panji, mereka akan bertahan di sana. Hatta saratir rum taduru ka'annahar roha. Sampai kemudian pasukan Romawi mereka lari kocar-kacir seperti penggilingan gandum. Roha itu gilingan gandum. Jadi begini, orang zaman dahulu ketika ingin menghaluskan biji gandum untuk dijadikan sebagai tepung, mereka akan menumbuknya. Berbeda dengan cara kita ya, kalau ibu-ibu zaman dahulu memisahkan antara padi dengan biji padi dengan sekam itu kan dialu ya, ditumbuk. Kalau orang Arab nggak seperti itu. Ya, mereka menggiling. Jadi gilingannya seperti ini, diputar. Jadi bijinya ditaruh di sini kemudian diputar ya. Maka seperti itu pula kondisi pasukan Romawi. Di sini pasukan kaum muslimin bertahan dengan kokoh, mereka pindah ke sini, ternyata di sini menghadapi kaum muslimin yang tidak kalah hebatnya, maka pindah lagi, mereka kocar-kacir menghadapi kaum muslimin yang bertahan dengan begitu kokoh. Falam yura yaumal yarmuk aktsar ya kihfan sakiton wa mi'saman nadiran wa kifan ta'iratan min dzalikal mautin. Tidak pernah terlihat ya ada yang lebih banyak daripada yang terlihat dalam perang Yarmuk berupa tempurung kepala yang berjatuhan. Klek ya. Kihfan sakiton. Kihfan itu tempurung, bukan kelapa, kepala ya.
tempurung kelapa yang bergelindingan. Tek 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 tek. Ada kepalanya lagi. Gitu ya. Kemudian wa mi'saman nadiran. Kemudian pergelangan tangan yang tercecer, putus tangan. Lihat tuh tangannya siapa, tangannya siapa. Ya. Qala waqifan ta'iratan, dan telapak tangan yang berterbangan, ya. Itu belum pernah terlihat banyaknya tempurung kepala yang berterbangan, kemudian pergelangan tangan yang tercecer dan telapak tangan yang berterbangan, ya, yang lebih banyak daripada perang Yarmuk. Anda bisa bayangkan 250.000 lawan 50.000 personil. Ya, melihat 1.000 tempurung kepala saja itu sudah ngeri ya. Padahal itu belum sampai 1%-nya dari jumlah pasukan Romawi 1.000 itu. 1%-nya dari jumlah pasukan Romawi itu 2.500. Taruhlah yang tempurung kepala tadi yang bergelindingan itu cuma 1%-nya saja. Itu sudah 2.500 tempurung kepala, apalagi 10%-nya. 25.000. Ngeri sekali ya. Makanya jangan bayangkan enak ya perang-perang ya. Anda seperti main apa itu? Age of Empires itu ya, gampang kali. Ya, oh perang nih, nah perang sih, gitu ya. Main strategi, nggak kayak gitu ya. Peperangan itu benar-benar ya. Atau main seperti Counter Strike. Nggak seperti itu peperangan ya. Peperangan itu mengerikan. Anak waktu di Yaman dulu, orang Yaman itu kan bawa AK itu kan biasa. Awal-awal ke Yaman tenang, tapi pas ada kerusuhan mulai itu. Ya. Pernah kita malam-malam itu pakai drone itu, ada orang Al-Qaeda diburu sama Amerika. Lagi lewat, gak terlalu jauh dari pondok itu. Pakai motor, tiba-tiba diburu sama drone. Pakai rudal. Hangus semua itu. Gak tersisa jenazahnya itu. Itu biasa di Yaman ya. Jadi kalau kemarin itu Saudi ngebom kota Mukalla itu, ngebom Uni Emirat Arab itu biasa di Yaman. Orang Yaman paling ya. waktu Israel ngebom Yaman itu ada CCTV itu, lihat orang Yaman lagi jaga toko. Dia coba gitu aja, lihat oh lagi ada kembang api, dia santai aja. Orang Yaman memang seperti itu ya, Masya Allah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana serangan Khalid. Nah, sekarang Khalid menunjukkan bagaimana kepiawaian dia dalam mengatur pasukan. Tsumma hamala Khalidun biman ma'ahu minal khayalah. Kemudian mulailah pasukannya Khalid bersama pasukan berkuda. Jadi beliau punya orang-orang pilihan yang menyertai beliau, pasukan berkuda yang bersama beliau mulai melancarkan serangan alal maisaratil lati hamalat ala maimanatil muslimin. Mulai dia menyerang barisannya Azerbaijan tadi. Azerbaijan yang memimpin sayap kiri pasukan Romawi yang menekan barisan kanannya kaum muslimin, ini mulai dipreteli oleh Khalid ibn Walid. Fa'azaluhum ilal qalb. Maka kemudian barisan kiri yang menekan barisan kanannya kaum muslimin ini ditekan oleh pasukannya Khalid sampai mepet ke tengah, ya, sampai mepet ke tengah. Jadi kalau kita lihat petanya itu ya, Khalid itu ingin mendorong barisannya orang-orang Romawi ini ke jurang. Jadi kalau dia ke kiri, ini dia bisa lolos. Jadi yang kiri ini ditekan ke tengah. Ditekan ke tengah agar nanti bisa didorong ke jurang. Ini tujuannya Khalid bin Walid. Ya. Fa'azaluhum ilal qalb, maka kemudian mereka digeser, didesak oleh Khalid bin Walid ke bagian tengah. Faqatala fi hamlati hadhihi as-sittata alafin minhum. Maka dalam peperangan ini, dalam serangan ini, Khalid bin Walid sendiri dengan tangannya sendiri itu berhasil membunuh 6.000 personil pasukan Romawi. 6.000 personil dalam satu peperangan. Satu orang. Ya, memang kalau dibandingkan dengan 250 ya nggak seberapa, nggak sampai ya berapa persennya itu berarti ya, sekitar 3%-nya. 3%-nya dibunuh oleh Khalid sendiri. Ya, hebat sekali ya. 3% dari pasukan Romawi itu semuanya mati di tangannya Khalid ibnul Walid. Maka ketika Khalid sudah mulai dengan pasukan berkudanya ya mendesak barisan kanan, barisan kirinya pasukan Romawi pasukan Romawi pun mengalami kekalahan. Qala thumma taradhum fahamala bi mi'ati farisin ma'hu ala nahwi mi'ati alf.
Kemudian Khalid pun menghadang mereka. Beliau bersama 100 penunggang kuda, 100 pasukan kavaleri, menyerang 100.000 pasukan musuh yang ada di sayap kirinya pasukan Romawi. 100 orang melawan 100.000, 1 banding 1.000. Fama wasala ilaihim hatta infaddo jam'uhum. Belumlah sampai Khalid bin Walid berada di tengah barisan mereka, ya, melainkan barisan itu sudah kocar-kacir. Jadi maksudnya begini, ketika mereka mendengar Khalid datang. Itu sebelum Khalid sampai tengah barisan, ya ke tengah barisannya pasukan Romawi, barisan tengahnya sudah bubar. Ya. Maksudnya beliau ini fama wasala ilaihim hatta infaddo jam'uhum, ya. Belumlah Khalid itu sampai ke tengah barisan Romawi untuk melabat mereka dengan pedangnya, menyabet mereka dengan pedangnya, melainkan barisannya orang-orang Romawi itu sudah bubar duluan. Sudah bubar duluan karena mendengar nama besarnya Khalid ibn Walid. Wa hamalal muslimuna alaihim hamlata rajulin wahidin. Maka kemudian kaum muslimin pun memukul mereka dengan serangan satu orang. Artinya mereka memukul dengan serangan yang demikian terpadu. Bukan sporadis tapi masuk ke bawah serangan yang terpadu. Sampai kemudian mereka benar-benar terdesak. Fankasyafu wa tabi'ahumul muslimuna la yamtani'una minhum. Maka kemudian mereka pun lari kocar-kacir lalu dikejar oleh kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali kepada kaum muslimin, ya. Pasukan berkuda itu artinya pasukan yang bergerak dengan cepat. Ya, akan sulit sekali bagi mereka untuk mengantisipasi kalau serangan itu dilakukan dengan cepat. Nah, di tengah-tengah bentar biar seru, minum dulu ya. Namun di tengah-tengah berkecamuknya peperangan, saat kaum muslimin ya berhasil memukul mundur barisan kaum musyrikin atau barisannya orang-orang Romawi, mereka dibuat kocar-kacir oleh pasukannya Khalid. Tiba-tiba datanglah seorang utusan ya untuk menyampaikan kabar penting kepada Khalid ibn Walid. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qalu wa bainama hum fi jawlatil harb wa haumatil wagha wal abtalu yatasawaluna min kulli janibin idh qadimal barid min nahwil Hijaz. Para ulama ahli sejarah menyebutkan, di tengah berkecamuknya peperangan dan ketika kaum muslimin berada di puncak pertempurannya demikian sengit, ya para pahlawan kaum muslimin saling menerjang dari segala penjuru, idh qadimal barid min nahwil Hijaz. Tiba-tiba datanglah seorang utusan dari arah negeri Hijaz. Hijaz itu artinya wilayah Makkah dan Madinah. Jadi kalau dikatakan wilayah Hijaz itu adalah wilayah semenanjung Arab, Jaziratul Arabiyah yang dia berbatasan dengan Laut Merah, yaitu Makkah dan Madinah. Ya, Makkah itu kan cuma 1 jam dari Laut Merah. Kota Jeddah itu kan pas di pinggir Laut Merah. Demikian juga kota Madinah, tidak terlalu jauh dari Laut Merah. Maka datanglah utusan dari negeri Hijaz. Fadufi'a ila Khalid ibn Walid, ya. Maka kemudian pesan tersebut pun diserahkan kepada Khalid ibn Walid. Faqala lahu, maka Khalid pun mengatakan kepada utusan tersebut, mal khabar, berita apa yang kau bawa? Ya. Apa berita yang dibawa oleh utusan tersebut? Ternyata utusan tersebut memberikan kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah meninggal dunia. Jadi Abu Bakar itu meninggal saat perang Yarmuk sedang berkecamuk. Bukan hanya kabar wafatnya Abu Bakar As-Siddiq yang dibawa oleh utusan ini, tapi juga kabar bahwa Abu Bakar telah menunjuk Umar Ibn Khattab sebagai khalifah pengganti beliau. Bukan hanya kabar bahwa Umar telah ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar Siddiq saja yang dibawa oleh utusan ini, tapi utusan ini juga membawa kabar pemecatan Khalid dari kedudukannya sebagai panglima oleh Umar Ibn Khattab. Dan itu terjadi di tengah-tengah peperangan. Ya.
Itu perlu diperbaiki yang ibu-ibu. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, faqala lahu, maka utusan itu mengatakan, fima bainahu wa bainah. Jadi pembicaraan ini dilakukan 4 mata. Ini di tengah peperangan yang sedang berkecamuk ya. Disampaikanlah berita ini kepada Khalid ibn Walid. Inna Siddiq radhiyallahu anhu qad tuwfiya. As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meninggal dunia. Wastukhlifa Umar, dan Umar telah ditunjuk sebagai penggantinya. Fastanaba 'alal juyush Aba Ubaidah Amir bil Jarrah. Dan Umar telah menunjuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Amir Ibnul Jarrah sebagai panglima yang baru. Perang sedang berkecamuk. Khalid dipecat. Kalau antum gimana? Mutung ya gak? Lagi perang dipecat. Ya sudah. Wes Abu Ubaidah pimeno ya. Aku tak mulih wae. Ya. Nah, itu seperti itu. Kalau kita kan sedang bertugas kemudian tiba-tiba dipecat, ya sudah tinggalkan ya. Tapi Khalid bin Walid ya, beliau bukan anak kemarin sore ya, bukan anak yang kekanak-kanakan, orang yang kekanak-kanakan, ya ada kemaslahatan yang lebih besar. Maka apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Ya fa asarraha Khalid wa lam yubdi dzalika linnas. Maka kabar yang diberikan oleh utusan tersebut disembunyikan oleh Khalid. Dirahasiakan oleh Khalid. Tidak disampaikan oleh Khalid Walid kepada siapapun. Ya. Kenapa? Li'alla yahsula dha'fun wa wahanun fitilkal hal. Jangan sampai terjadi kelemahan. Wahan. Wahan itu kelemahan dha'fun itu kelemahan, wahan itu kelemahan mental. Demoralisasi bahasa militernya. Terjadi demoralisasi. Wah, lagi berperang, Abu Bakar meninggal. Hah? Abu Bakar meninggal. Langsung mereka kehilangan semangat. Maka di sini kita bisa melihat kecerdasannya Khalid ibn Walid. Beliau singkirkan dulu masalah ini. Kita sedang dalam keadaan perang. Lanjutkan dulu peperangan. Ya. Makanya nanti utusan ini barakallahu fikum ya. Itu terus diapit sama Khalid ya. Nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Kalau bocor ini bahaya. Ya, nanti disuruh sama Khalid al-Walid ya untuk senantiasa berada di samping beliau. Jangan macam-macam ini, kalau bocor rahasia ini bahaya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit, kita akan selingi peperangan ini dengan alasan kenapa Khalid diganti oleh Umar. Banyak orang yang menjadikan ini sebagai celaan bagi Umar bin Khattab. Oh, Umar tidak mau tersaingi oleh Khalid. Oh, Umar khawatir popularitas Khalid al-Walid menyaingi dirinya. Tapi beberapa penjelasan para ulama, kita dapat di penjelasan para ulama ya bahwa Umar mencopot Khalid al-Walid karena alasan yang sangat kuat. Tadi sudah kita sampaikan, orang-orang Romawi ya sebelum Khalid sampai ke tengah-tengah mereka, mereka sudah kabur duluan. Begitu mendengar nama besar Khalid al-Walid. Itu terjadi pada orang-orang Romawi. Bagaimana dengan kaum muslimin? Ternyata sebagian di antara mereka pun ada yang sampai mengkultuskan Khalid ibn Walid. Karena track recordnya Khalid ibn Walid gak pernah kalah dalam peperangan. Mereka sampai mengatakan Khalid datang kita menang. Maka menjaga tauhid itu suatu hal yang sangat urgen. Ya, seorang yang alim, seorang yang berilmu paham tentang kedudukan tauhid. Maka ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa Khalid bin Walid diganti oleh Umar bin Khattab karena faktor ini. Ingin menjaga tauhid pada pasukan kaum muslimin. Dan ini disebutkan dalam berbagai riwayat. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar Alamin Nubala beliau menyebutkan Umar mengatakan ya la anzi'anna Khalidan hatta yu'lam anna Allah innama yansuru dinahu ya'ni bi ghairi Khalidin. Sungguh aku akan mencopot Khalid dari tampuk panglima ya, dari jabatannya sebagai panglima sehingga orang-orang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong agama ini walaupun tanpa keberadaan Khalid bin Walid.
Makanya nanti dalam penaklukan peristiwa penaklukan Baitul Maqdis, penaklukan Bethlehem, ya itu yang memimpin adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tanpa kepemimpinan Khalid, pasukan kaum muslimin tetap diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Beliau menyebutkan bahwa kataba Umar ilal amsar, inna lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala khiyanatin walakinna an-nasa futinu bihi fa ahbabtu an ya'lamu innallaha huwas sani'. Umar ketika itu menulis surat ke berbagai wilayah. Dia mengatakan, ini lam a'zil Khalidan, sesungguhnya aku tidaklah mencopot Khalid karena rasa benciku kepadanya. Atau karena pengkhianatan yang dia lakukan. La. Walakinnan nas futinu bihi. Akan tetapi manusia terfitnah dengan keberadaannya. Terlalu mengkultuskan Khalid ibn Walid. Fa'ahbabtu an ya'lamu innallaha huwas sani'. Maka aku ingin menyadarkan mereka. Yang menentukan kemenangan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Khalid ibn Walid. Ya. Maka kemudian begitu mendengar kabar tadi, Khalid pun menyembunyikan surat yang dibawa oleh utusan tersebut. Wa qala lahun nas yasma'un ahsanta. Ketika disampaikan kabar tadi, 4 mata yang terdengar di telinga manusia bahwa Khalid bin Walid memuji utusan tersebut. Ahsanta, ya. Engkau telah berbuat baik, engkau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Itu saja yang didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar Khalid. Mereka enggak mendengar kabar wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka enggak mendengar kabar naiknya Umar ke tampuk kekhilafahan dan pemecatannya terhadap Khalid bin Walid. Khalid aja mengatakan, ahsanta. Wahai utusan, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Wa akhadha minhul kitab fa wada'ahu fi kinanatihi. Kemudian surat dari Madinah tadi, ya dia ambil, dia gulung, lalu dia masukkan ke dalam tabung tempat panahnya, wadah anak panahnya. Gak ada yang baca. Ya. Washtaghala bima kana fihi min tadbiril harb wal muqatilah. Kemudian beliau disibukkan lagi dengan pengaturan pasukan. Maju sana, maju. Ya. Jadi dianggap tidak ada. Wallahu alam apa yang ada dalam hatinya Khalid bin Walid ketika menerima surat tersebut. Tapi yang jelas orang-orang melihat bahwa dia masih tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang panglima. Itu yang berat di antara kita, ya enggak? Ya, kadang-kadang mood pribadi kita itu sangat berpengaruh pada kinerja kita, ya. Ustadz itu kalau nggak bagus moodnya, jamaah nggak senang dengernya ya. Makanya jaga mood itu penting gitu ya. Ustadznya kalau lagi nggak mood ngajar ya asal-asalan itu ya, baca aja salah-salah kemudian apa. Tapi kalau lagi bagus moodnya ya jamaah itu senang dengernya. Nah Khalid berusaha profesional itu ya. Beliau walaupun ini mungkin mengejutkan beliau ya, dipecat dari kedudukannya sebagai panglima. Tapi beliau tidak mempengaruhi, itu semua tidak mempengaruhi kinerja beliau. Beliau langsung kembali ke medan pertempuran. Ya. Qala wa auqafar rasul alladhi ja'a bil kitab wa huwa Mahmiyah bin Zunaim ila janibihi. Kemudian dia pun meletakkan ya utusan tadi, pembawa surat tadi namanya Mahmiyah bin Zunaim untuk selalu berada di sampingnya ya. Jangan sampai bocor ini berita dari kota Madinah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Masya Allah ya. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang besar. Ya, Anda berjuang untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk popularitas Anda, bukan untuk kedudukan Anda, bukan untuk agar Anda disanjung di depan manusia. Makanya inti semua yang kita lakukan, ya pondasi yang harus selalu ada dalam amalan kita adalah ikhlas. Ya, Nabi SAW mengatakan ya orang yang ikhlas itu ditaruh dimanapun dia aman ya. Taruh di bagian depan, dia oke. Taruh di tengah oke. Taruh di belakang juga nggak jadi masalah. Maka Khalid terus berjuang. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang Jarjah. Ya, tentang Jarjah. Ya, Jarjah ini yang pernah kita sebutkan seorang panglima Romawi yang masuk Islam. Fatana dan nas wa thabatu wa taraja'atir rum ila mawaqifihim.
Ya, maka kaum muslimin berseru dan berkumpul. Sementara pasukan Romawi mereka mundur kembali ke posisi-posisi mereka. Yang sebelumnya tadi di bawah kepemimpinan Azerbaijan mereka merangsak masuk ke tengah barisan kaum muslimin. Sekarang mereka mundur kembali ke posisi mereka. Wa zahaba Khalid bil muslimin hatta tasafahu bisuyuf. Kemudian Khalid pun bergerak maju memimpin kaum muslimin sampai mereka tasafahu bisuyuf, ini berhadapan langsung dengan pedang-pedangnya, bukan hanya melempar panah dan tombak, tapi berhadapan langsung dengan pedang-pedang mereka. Fadaraba fihim Khalid wa Jarjah min ladun irtifa'in nahar ila junuhi syams lil ghurub. Maka kemudian mereka pun saling menerjang, ya. Khalid dan Jarjah bertempur melawan musuhnya sejak matahari mulai meninggi sampai matahari akan terbenam. Wassalal muslimuna salatal zuhri wa salatal asri ima'an. Ketika itu kaum muslimin, ya, mereka melaksanakan sholat duhur dan asar itu hanya dengan isyarat saja. Karena demikian dahsyatnya berkecamuk peperangan ketika itu, mereka sholat hanya dengan menggunakan isyarat. Wa usiba Jarjah, ketika itulah Jarjah pun gugur. Ya, ketika matahari akan terbenam, Jarjah akhirnya meninggal dunia, terbunuh oleh musuh, rahimahullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya, walam yusalli lillahi illa tilka rakaatain ma'a Khalid radhiyallahu anhuma. Dan dia belum pernah salat kecuali 2 rakaat yang diajarkan oleh Khalid bin Walid saat dia masuk Islam. Ya. Baru salat 2 rakaat itu saja. Ya. Bahkan kalau kita lihat di sejarahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang enggak pernah salat sama sekali. Ya, ada seorang musyrik yang berasal dari entah Aus atau Khazraj, ya, penghuni kota Madinah. Saat itu dia mencari saudaranya di kota Madinah. Ternyata nggak ada seorang pun saudaranya yang berada di kota Madinah. Semuanya ikut berperang bersama Nabi alaihissalam dalam perang Uhud. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, lalu dia berperang dalam perang Uhud sampai kemudian dia terbunuh. Ya, dan tidak pernah sholat sama sekali. Masuk Islam, langsung ikut perang, langsung mati syahid. Ya, langsung mati syahid. Maka ketika ditanya keluarganya, apa yang menyebabkan dia berperang? Ya, dia berperang untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah melaksanakan sholat sedikit pun. Tapi ini bukan jadi alasan ya Anda nggak sholat, ya. Saya nggak mau sholat, Ustadz. Kenapa? Nanti mau mati berjihad, ya. Iya, kalau matinya berjihad, ini matinya ditabrak mobil, ya, dalam keadaan tidak sholat. Kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fikum, ya. Tadi rencananya pengennya selesai nih, kayaknya nggak selesai ini, ya. Kemudian kata beliau, ya, fa tada'afatir rum inda dzalik, maka semakin melemahlah, ya, barisan Romawi. Ya, thumma nahada Khalidun bil qalbi hatta sara fi wasatil khuyul rum. Sampai kemudian Khalid pun merangsek masuk sampailah dia di tengah-tengah inti barisannya pasukan Romawi. Ya, jadi dia berhasil menembus tebalnya dinding barisan pertahanan Romawi sampai beliau di tengah-tengah barisan Romawi. Fa inda dzalika harabat, ya, khayalatuhum. Maka ketika pasukan Khalid ini berhasil menembus ke jantung pertahanan pasukan Romawi, mulailah pasukan berkuda mereka kabur dari medan pertempuran. Fashtaddat bihim fitil kasahra. Maka kemudian mereka memacu kuda-kuda mereka melarikan diri, ya, ke padang pasir. Jadi meninggalkan medan pertempuran. Begitu pasukannya Khalid sampai di tengah-tengah barisan mereka, mereka pun kabur meninggalkan medan pertempuran. Wa afrajal muslimuna bi khuyulihim hatta dhahabu. Maka kaum muslimin memang sengaja membuka celah, ya, agar pasukan berkuda ini kabur semua. Kalau pasukan berkuda ini sudah kabur dari medan pertempuran, maka akan lebih mudah untuk mengalahkan barisan mereka, ya, barisan pasukan pejalan kakinya. Ya, kalau kuda lawan kuda, maka ini akan lebih sulit. Maka kudanya biarkan saja kabur. Ya, justru ini yang diharapkan agar barisannya semakin melemah. Wa akharan nasu salatil isya hatta istaqarra al-fath.
Dan ketika itu kaum muslimin ya mereka mengakhirkan sholat isya sampai Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wa amada Khalidun ya ila rajlil rum wa hum ar-rajalah. Maka kemudian setelah pasukan berkuda ini meninggalkan arena pertempuran, Khalid pun memfokuskan serangan untuk menghabisi pasukan pejalan kakinya Romawi. Itu pasukan apa? Infanteri. Kemudian fafasaluhum an akhirihim hatta saru ka'annahum haitun qad hudim. Maka kaum muslimin memutus jalur mereka, mengepung mereka habis-habisan. Ya, sampai tampak mereka seperti tembok-tembok yang runtuh, bolong sini, bolong sana, bolong sini, bolong sana, tidak lagi tertata dengan rapi. Tsumma tabi'u man farra min khayalihim. Kemudian setelah barisan pejalan kaki ini berhasil dirobohkan oleh kaum muslimin, mulailah sebagian dari pasukan berkudanya kaum muslimin mengejar pasukan berkuda tadi agar mereka tidak kembali ke medan-medan pertempuran. Wa aqtahama Khalidun alaihim khandaqahum. Maka kemudian Khalid pun menyerbu masuk menerobos parit-parit pertahanan mereka. Sampai kemudian barakallahu fikum wa ja'a rum ya fi dhalamil lail ilal waqusah. Sampai kemudian karena ketika itu sudah malam, sudah gelap, ya pasukan Khalid pun mendorong barisan kaum musyrik barisan orang-orang Romawi sampai mereka pun mereka pun berjatuhan ke jurang-jurang yang ada di sekitar wilayah Yarmuk. Faja'ala alladhi tasalsalu wa qayyadu ba'dahum bi ba'din idza saqata wahidun minhum saqata alladziina ma'ah. Dan ketika itu barisan mereka, ini teknik peperangan zaman dahulu ya, mereka saling mengikatkan diri dengan temannya. Tujuannya agar mereka lebih solid dalam melakukan serangan, tapi ini menjadi bumerang. Kenapa? Begitu satu di antara mereka jatuh ke jurang, yang lainnya menyusul jatuh ke jurang. Saya coba cari ya medan pertempuran Khandaq ya yang mendekati ini, wallahu ta'ala seperti ini ya. Jadi didesak barisannya orang-orang Romawi ya. Jadi dari sini pasukannya Khalid bin Walid ya, mereka memaksa agar barisannya Romawi ini terpusat di tengah. Baik. Kemudian didesaklah barisannya orang-orang Romawi ini untuk mendekati jurang. Sampai kemudian mereka berjatuhan ke jurang. Kelihatan jelas nggak ini? Kurang jelas ya. Ini resolusi yang paling terbaik yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, maka ini kondisi pasukan Romawi didesak oleh Khalid bin Walid sampai mereka jatuh ke dalam jurang. Ya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Qala Ibnu Jarir wa ghairuhu. Fasaqata fiha wa qutila indaha mi'atu alfin wa ishruna alfan. Siwa man kutila fil ma'rakah. Maka yang jatuh ke jurang saja ketika itu menurut paparannya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ada 120.000 personil. Jadi separuhnya pasukan Romawi itu matinya bukan karena peperangan tapi karena terdorong ke dalam jurang. 120.000 berarti 50%-nya. Ini tidak termasuk yang mati dalam medan pertempuran. Enggak termasuk yang 6.000 orang yang dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Maka kemudian setelah kalah barisan Romawi ini, sisa-sisa mereka dikejar oleh Khalid ibn Walid. Jadi setelah 120 ini sudah jatuh ke dalam jurang, 120.000 sudah jatuh ke dalam jurang, dan banyak juga di antara mereka yang mati dalam medan pertempuran, sisa-sisanya dikejar oleh Khalid ibn Walid. Ya. Faqad ittaba Khalidun manin hazama minar Rum hatta wasala ila Dimashq. Kemudian dikejar balik pasukannya kaum muslimin sampai ke kota Damaskus. Dari Yarmuk itu sekarang masuknya wilayah Jordania. Damaskus itu ibu kotanya Suriah. Dikejar barisannya Romawi, pasukannya Romawi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Fa kharaja ilaihi ahluha faqalu nahnu ala ahdina wa sulhina. Maka penduduk Damaskus, ya pembesar-pembesar Damaskus ketika itu keluar menemui Khalid bin Walid. Ya, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa Damaskus telah membuat perjanjian damai dengan Khalid. Mereka bersedia untuk membayar jizyah. Maka mereka menghadap kepada Khalid, bukankah kita sudah ada perjanjian? Qala na'am, maka Khalid orang yang menepati janji. Iya. Jadi Khalid melewatkan kota Damaskus. Thumma ittaba'hum ila thaniyatil iqab. Kemudian dikejar lagi barisan Romawi sampai ke Thaniyatul Iqab.
Faqatala minhum khalqan katsir, kemudian terbunuhlah banyak sisa-sisa pasukan Romawi yang melarikan diri itu, ya, dibunuh oleh pasukannya Khalid ibn Walid. Qala tsumma saqa wara'ahum ila Hims. Kemudian kabur lagi mereka ke Hims. Ya, fa kharaja ilahi ahluha fasalahahum kama salaha ahlu Dimashq. Kemudian pembesar-pembesar kota Hims membuat perjanjian damai dengan Khalid bin Walid. Ya, fa ba'atha Abu Ubaidah Iyad bin Ghanam wara'ahum aidan fasaqa hatta wasala Malatiyah fasalahu ahluha waraja. Kemudian Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, lihat sih sudah terjadi pergantian ke pemimpinan. Ya, ketika itu Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengirimkan Iyad bin Ghanam, ya, untuk mengejar barisan Romawi sampai kemudian mereka sampai ke Malatiyah, kemudian Malatiyah pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka kemudian ketika berita ini sampai kepada Heraklius, ya, maka ketika kaum muslimin sudah mulai memasuki wilayah Malatiyah, ya, Heraklius memerintahkan agar Malatiyah dibakar. Ya, seperti Bandung lautan api. Ini biasa, ya, agar kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sana dibakar. Maka Heraklius membakar kota Malatiyah, memerintahkan agar barisan pasukannya membakar kota Malatiyah. Kemudian diucapkanlah ucapan Heraklius yang sangat terkenal, ya, amma syamu fala syama wa wailul lirrumi minal mauludil masy'umi. Adapun Syam, tidak ada lagi Syam bagiku. Artinya wilayah Syam ketika itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian wailul lirum, celakalah bangsa Romawi minal mauludil masy'um, ya, karena keberadaan anak-anak yang dilahirkan dengan membawa petaka ini. Maksudnya adalah kaum muslimin. Otomatis wilayah Romawi berkurang habis. Ya, barisan Syam, wilayah Syam itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Tinggal yang pinggiran pantainya dan juga Baitul Maqdis. Insyaallah kita akan bahas saat kita membahas kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sakit dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib nakifillah huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.